Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana caranya agar kita tidak malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu bersama bahwa malas itu adalah merupakan penyakit hati. Ketika penyakit ini menyerang hati kita, pikiran kita, maka semua anggota tubuh akan ikut terkena imbasnya. Nah, di antara efek atau dampak dari malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah seorang akan berat melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya, dan dia juga berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akibatnya nanti dia akan mudah terjerumus pada kemaksiatan dan kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang sifat orang-orang munafik. Nah, di antara sifat munafikin itu adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, ketika mereka ingin melaksanakan ibadah, mereka beribadah dengan cara malas, atau dia merasa malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan antara mukmin dan munafik. Orang mukmin ketika ingin beribadah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bisa dipengaruhi oleh lingkungannya. Orang yang beriman itu tidak akan terpengaruh dengan lingkungannya, teman-temannya, kerabatnya, atau situasi yang ada. Dia tetap akan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisinya. Badannya capek, dia tetap akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam kondisi sakit sekalipun, dia tetap akan bersemangat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang-orang munafik sekalipun badannya sehat, dia akan berat untuk beribadah kepada Allah. Karena hatinya masih berpenyakit. Ya, kunci dari kehidupan seseorang adalah hati ini. Ketika dalam hatinya muncul sifat munafik ini, mau membaca Al-Quran malas, mau sholat 5 waktunya terasa berat, apalagi sholat qiyamul lailnya merasa berat, nah maka bisa jadi itu adalah bagian dari tanda sifat an-nifaq. Ada sifat kemunafikan di dalam diri kita. Yang ini yang harus kita hilangkan. Nah, ketika kita bisa hilangkan, nah maka insya Allah kita akan mudah untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana tips agar seorang muslim, seorang mukmin bisa senantiasa bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita dari hal-hal yang mengotorinya, dari sifat-sifat tercela. Karena sifat tercela itu akan menjadi pendorong kuat, menjadikan hati kita menjadi hati yang kotor. Kalau udah hati kita kotor, maka hidayah akan sulit masuk. Kemudian hati kita kecenderungannya akan dibawa pada sifat-sifat tercela, kemudian dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mujahadatsatu as-sholihin. Senantiasa dekat dengan orang-orang soleh, sehingga mereka bersemangat beribadah. Nah, kita pun yang sebelumnya tidak bersemangat, ketika teman-teman kita itu bersemangat dalam beribadah, ke dalam membaca Al-Qur'annya, di dalam berdakwahnya, maka kita akan mendapatkan semangat itu dari teman-teman kita. Paling tidak ada yang menasihati kita di dalam kehidupan kita. Maka kita akan senantiasa terjaga semangat kita. Yang ketiga, senantiasa kita berzikir kepada Allah.
Nah, dengan cara berzikir kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakini betul bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini terbatas dan kita hidup dalam keadaan yang sudah ditentukan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semuanya ketika kita bisa mentadabburinya, menghisapnya, maka kita akan mudah untuk ya senantiasa semangat terus beribadah kepada Allah, karena ya dengan waktu yang terbatas dan umur yang senantiasa berkurang, nah kita sadari itu bahwa umur kita semakin berkurang bukan bertambah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kita ketika kita menginginkan hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.